Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel Bapak Dr. Ade Kusuma. Yang saya hormati kepada penanggung jawab mata kuliah penulisan berita dan artikel Saudari Umi Kulsum. Tidak lupa pada malam hari ini saya menyapa pada teman-teman dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu sehatkan kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pengenalan feature. Memang feature ini sesuatu istilah yang memang sudah sering kita dengar, atau barangkali kiranya di antara teman-teman mungkin ada yang tahu tapi lupa maksudnya tuh feature seperti apa. Nah, jadi saya sini akan mencoba menjelaskan dengan singkat dan juga tepat. Jadi singkatnya adalah feature itu salah satu jenis tulisan yang memang mengangkat isu-isu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Yang memang dalam hal ini secara jenis tulisan, secara isi yang dibaca tentu dia jauh lebih mudah dipahami, bahasa yang dihadirkan itu jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan kakak tertuanya yaitu jurnalistik. Jadi dapat dikatakan bahwasannya antara feature dan jurnalistik itu ibarat bumi dan langit gitu. Kalau misalnya eh, jurnalistik atau berita memang bahasanya bahasa serius yang mana dia itu harus sekali objektif. Yang memang saking objektifnya bisa dipahami, ya seringkali hanya dipahami separuh. Tapi kalau misalnya untuk feature, memang gaya bahasa, gaya tulisannya jauh lebih santai dan memang mudah dipahami, sehingga kalaupun misalnya seseorang itu ingin membaca tulisan feature, memang jarang sekali yang bersangkutan itu merasa kebosanan akan tulisan feature itu. Tapi kalau untuk berita, ya variatif, bisa senang, bisa bosan, apalagi berita-berita sekarang rata-rata berita-berita yang prihatin, jarang sekali yang membanggakan gitu, sehingga sebagai warga negara Anda dituntut sabar untuk menghadapi realita dalam berkehidupan jurnalistik seperti sekarang gitu. Jadi kita kembali kepada feature. Kalau feature itu kan secara garis besar tulisan yang memang luas, mudah dipahami, dan memang terdapat juga suatu ciri-ciri yang melekat pada feature itu sendiri. Yang pertama, gaya penulisan feature itu seperti cerita pada novel, seperti cerita pada komik, yang dalam artian pasti hadirnya feature itu cenderung dia lebih menjelaskan kepada gambaran awal tuh bagaimana, apa yang dibahas, lalu rintangan-rintangan apa yang dihadapi pada pembahasan feature itu, lalu secara nggak langsung menghadirkan solusi atau harapan-harapan terhadap isi dari feature itu. Lalu misalnya terdapat juga ciri yang kedua itu, ya kalau di feature itu dia menggali topik yang lebih dalam. Artinya adalah kalau misalnya di berita itu dia hanya sekedar dasarnya aja, kulitnya aja, 5W plus 1H. Tetapi kalau misalnya dalam feature itu dia berusaha menggali berbagai kemungkinan, harapan-harapan, dan juga mungkin keterbalikan bagaimana jika misalnya yang hadirnya feature ini tuh nggak menarik, atau bagaimana misalnya feature ini menarik gitu. Jadi bisa dikatakan kalau feature itu ya menggali topiknya itu mendalam, dalam artian dalam hal apa saja yang memang menjadi kebutuhan dan juga ya sesuai dengan kemampuan yang menulis feature gitu. Lalu selain itu, feature itu dia tidak terikat oleh waktu. Jadi maksudnya adalah feature yang tidak terikat oleh waktu, maksudnya itu seseorang bisa saja untuk mempublikasikan feature kapanpun dan dimanapun. Dalam artian adalah feature itu ya terserah orang mau menulis kapan saja, karena memang feature itu kan lebih mengarah kepada urusan-urusan pribadi atau mentok-mentok urusan kelompok. Tetapi ya kalau misalnya berita sangat berbeda, dia harus hari itu ada masalah apa, tulis, publikasi. Tapi kalau misalnya feature, Anda punya ide, tulis, publikasinya kapan-kapan, itu feature. Jadi dia mah lebih santai. Jadi ibaratnya mah walaupun andai kata udah terjadi 10 tahun lalu misalnya kenang-kenangan hidup kita, bisa aja kalau mau kita tulis feature gitu. Itu kan kembali kepada
mood gitu. Ibaratnya kapan sih kita menulis feature ya terserah kapan saja. Yang penting Anda mau menulis dan juga mempertanggungjawabkan terhadap apa yang Anda tulis. Itu kan penting juga untuk tulisan feature yang baiknya tuh kalau bisa terencana, terarah gitu supaya orang baca feature biarpun gampang tapi kalau nggak menarik ya nggak dibaca feature-nya gitu. Lalu terdapat juga nih jenis-jenis feature yang diantaranya terdapat juga feature sejarah. Berarti feature sejarah itu erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dalam artian peristiwa yang telah terjadi di masa lalu diceritakan kembali dengan bahasa yang mudah dipahami, tentu dengan menghadirkan sumber-sumber yang terpercaya sehingga nanti memberikan suatu kemanfaatan. Wah benar nih sejarahnya tuh begini apa adanya. Lalu mungkin sumber-sumbernya itu mungkin bisa dikomentari bahwa ini terpercaya nih. Namanya kan feature sejarah berarti kan aktivitas di masa lalu yang belum tentu terjadi lagi atau terjadi lagi tapi dalam nuansa alasan yang berbeda gitu. Lalu yang kedua itu ada feature perjalanan. Feature perjalanan berarti kan ulasan-ulasan tentang cerita Anda bepergian, bagaimana misalnya Anda merencanakan destinasi wisata apa saja ketika di perjalanan, menikmati tidak selama perjalanan itu. Nah, maka fitur perjalanan itu berarti kan gaya tulisan yang mengabarkan momen Anda bepergian, baik itu bekerja maupun libur yang ibaratnya pergi tapi jaraknya sangat jauh, entah 3 jam, 4 jam, atau bisa berhari-hari gitu mungkin ya, saking jauhnya, itu kembali kepada Anda. Lalu misalnya ada juga fitur biografi misalnya. Fitur biografi itu berarti kan menceritakan tulisan itu mengenai perjalanan hidup seseorang, entah itu misalnya dia berasal dari keluarga yang sederhana atau misalnya dia berasal dari keluarga yang wah kaya raya sehingga hidupnya semakin berubah gitu, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang kaya jadi miskin, ya jangan sampai lah gitu. Jadi apa namanya fitur biografi itu kan menceritakan perjalanan hidup yang tentu dari tujuan fitur biografi itu ditulis ya supaya ibaratnya tuh menjadi motivasi gitu, bahwasannya untuk ukuran sekarang seseorang tuh bisa menjadi apapun ya selama ada usaha, ada perencanaan ya semua pasti bisa digapai gitu. Lalu misalnya ada juga jenis feature yang disebut sebagai human interest feature. Jadi maksud dari human interest feature itu bagaimana tulisan feature itu menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang memang menggugah. Oh, emang betul ya ada yang seperti ini gitu. Misalnya ada seseorang yang memang di dunia pendidikan nih lagi populer banget nih. Ada mungkin seorang siswi dari orang tuanya petani tapi dia diterima di universitas top dunia karena memang proses hidupnya, lalu juga mungkin bahasa Inggrisnya juga sudah mumpuni. Artinya adalah human interest feature itu bagaimana tulisan-tulisan itu menghadirkan sesuatu yang bikin orang tertarik gitu, dalam artian tidak hanya bermanfaat tapi memberikan pengaruh pikiran, lalu juga semangat. Nah, itu masuk pada kategori human interest feature. Lalu secara garis besar ya feature itu kan berusaha memberikan informasi yang spesifik gitu supaya ya memberikan pemahaman baru gitu, bahwasanya memahami informasi itu nggak harus serius banget tetapi bagaimana serius tapi santai, tapi memahami informasi juga ada seni-seni yang memang menjadi suatu kebutuhan untuk kita bisa nikmati gitu. Jadi itulah penjelasan mengenai pengenalan feature. Saya kurang lebih nyaman, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.